Ini teman-teman sekalian, makan itu kan kebutuhan pokok yang paling primer. Semua orang kalau pergi berusaha, bekerja, itu pasti yang pertama disebutkan cari makan. Bahasa dasarnya begitu. Mana bang? Cari makan dulu nih. Ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi. Masya Allah, padahal 3 rice cooker gitu kan. Dan sebagainya. Sesuap. Padahal bukan cuma nasi kan. Cari pakaian, cari handphone. Orang bilang sekarang yang penting handphone, handsome sudah nggak penting. Ya, buat kendaraan, buat macam-macam tuh. Jadi, ini menggunakan rumus sinekdok pas prototo. Yang dimaksud di sini kerja, ikhtiar, usaha. Ya, jadi kalau Anda ingin kaya, pertama, ya mesti usaha, kerja, ikhtiar. Gunakan secara maksimal anugerah yang Allah berikan kepada kita. Manusia itu istimewa, mulia. Bahkan semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada kepentingan manusia. Tujuan pokoknya untuk ibadah kepada Allah. Jadi ini bisa ditundukkan. Silahkan, Masya Allah yang di laut begitu dalam, dibor sama manusia. Sampai nyari minyak tuh bisa ke laut. Teknologi apa yang bisa dibuat manusia? Bumi bisa ditembus, ya, bahkan bisa bikin pesawat terbang. Gak kebayang dulu seperti itu. Bikin bangunan tinggi, hewan bisa tunduk macam-macam segala. Allah tundukkan semuanya. Jadi kita ini istimewa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala kita ada pikiran, akal kita. Semakin akal itu diasah, semakin kuat, semakin tajam, semakin kreatif, semakin mudah berusaha, berkarya. Karena itu, sepanjang kita berikhtiar, mau usaha aja dapat rezeki. Mau usaha aja. Coba lihat teman-teman yang berusaha di pinggir jalan, di pengkolan. Ya, kadang-kadang modal nggak bawa apa-apa, cuman badan aja. Ya, maju. Geser kanan. Ya, sebentar, berat, lewat. 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. Dari Bapak besoknya jadi Om. Terus dikasih 20.000, oh dia karyawan rupanya. Makasih bos, jadi bos. Nah, tapi yang paling menarik, sehari dapat berapa tuh? Ada yang modal dengan peluit aja. Orang dengan tubuh aja bisa menghasilkan sesuatu, kan? Jadi yang saya ingin katakan adalah, lihat ya, ini sudah diikat. Sepanjang keringat itu keluar, usaha itu ada, rezeki itu turun. Ini poinnya ini dulu. Jadi turunnya rezeki yang disebutkan di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-22, wa fis sana'i rizqukum, di langit telah ditetapkan rezeki, Muhammad tu'adun, dan segala yang dijanjikan, termasuk rezeki dijanjikan. Bagaimana Allah menjanjikan rezeki itu diberikan? Pertama dengan usaha. Jadi kalau kita berusaha, mau berusaha, itu tertulis turun. Ya. Tapi ingat ya, rumusnya begini. Jangan langsung disimpulkan, begitu langsung usaha, otomatis turun saat itu. Belum tentu. Nanti Allah akan melihat, ya, melihat apakah dalam usaha ini ada semangat untuk mendekat kepada Allah. Ya, kadang-kadang misalnya begini, ada orang usaha sambil doa dulu, sholat duha, terus usaha, keras doa, zikir apa, pulang-pulang nggak dapet, kan? Ada yang begitu tuh, yakin saya. Kenapa salah satunya? Karena Allah ingin melihat yang lebih dibandingkan dari pekerjaan dunia. Itu bekal akhirat. Ya, kalau dunia mas sekarang dapat, besok bisa habis. Dapat 100.000 beli pulsa, besoknya habis. Terus kalau pulsa hidupnya meninggal, wafat, untuk akhiratnya mana? Makanya kadang-kadang yang dilihat oleh Allah paling maksimal itu ibadahnya, karena itu bakal yang hakiki untuk pulang. Allah tuh maha pencemburu. Kalau orang banyak ngejar dunia, sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan sekarang duha, begitu dapat, besoknya nggak duha lagi. Maka dilihat lagi besoknya nih, duha lagi nggak nih? Malam tahajud lagi nggak nih? Karena itu saya berikan kepada Anda satu rahasia ya. Tolong, ini diantara kita saja ya. Kalau Anda sudah berikhtiar dengan ibadah, Anda duha, malamnya tahajud, besoknya kerja, belum dapat, besoknya kencangin lagi. Tambah lagi duhanya, sholatnya tingkatkan lagi. Demi Allah saya katakan, maka semua rezeki yang Anda kejar itu, diusahakan dari hari pertama akan diakumulasikan oleh Allah. Dan ditambah keberkahannya. Jangan kira kalau hari pertama Anda berusaha, belum datang rezekinya, jangan dikira nggak turun. Boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua, dengan hari ketiga. Tiba-tiba datanglah rezeki yang tidak kita duga nilainya. Dan kadang-kadang manusia lupa kalau itu kumpulan dari pekerjaan dia dari hari pertama. Ya, jadi yang Anda simpulkan begini, ada orang nggak sholat, nggak apa, langsung dapat di hari itu. Ya mungkin yang dia kejar dunia aja.
Keadilan Allah berlaku. Kamu nyari dunia, ya udah dunia. Akhirat gak dapat apa-apa. Baca lagi Qurannya. Quran surah kedua ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang cuma nyari dunia, akhirat gak dia pikirin. Dia nggak peduli dengan mati, dia cuma takut dengan miskin. Yang penting kaya dunia. Besok ya gimana nanti? Kita balik, nanti gimana? Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang ingin seimbang. Dunianya oke, akhiratnya mantap. Karena itu dia sebelum kerja dia doa, ya, itu yang diimbangkan oleh Allah. Akhiratnya supaya abadi. Kaya dunia, akhirat juga mesti mewah. Jangan sampai kaya dunia, akhirat nestapa, itu tidak diinginkan. Allah tuh maha kasih. Ya, begitu cara membacanya. Jelas ya? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ikhtiar, usaha. Ya, nanti saya rinci lagi di teori lain ya. Ini teman-teman yang bergabung nanti dengan ILC, nanti ada kelas spesifik ya, yang kelas usaha itu, ya, yang kelas bisnis. Nanti kita akan turunkan lagi, ya, bagaimana cara memahami ini, bagaimana cara lompatan ke sini, dapat rezeki seperti ini, bagaimana menyikapinya, terus percepatannya bagaimana. Nanti ada rahasia-rahasia, ya, seperti misalnya gini. Sekarang malam Jumat kan, ya, sudah pindah hari ke Jumat 9 Al-Muharram, kan ada satu surah tuh yang kita baca, ya, sunnah setiap Jumat itu, ya, di antara surahnya surah Al-Kahf kan, selain Yasin ada Al-Kahf kan, Al-Kahfi. Coba dia lihat lagi surah Al-Kahfi, surah 18, ayat 87-nya. Ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini. Ya kan? Ya, maka adalah dinding yang dirobohkan oleh Khidir alaihissalam itu milik dua orang anak yatim. Ya, siapa anak yatim itu? Kana abuhuma salihah. Kalau kita teruskan ayatnya, bapak itu saleh. Ya. Tapi yang paling menarik adalah ketika dirobohkan, di bawah dindingnya ada apa? Kanzul lahuma. Ada harta karun, harta benda yang disiapkan oleh Allah. Ada rahasia. Ternyata di balik memerhatikan anak yatim, itu ada harta yang bisa membuat kita lebih lapang mendalami kehidupan dunia. Tapi bagaimana cara memerhatikan anak yatim itu? Bukan cuma datang ke panti yatim, usap pergi, belum tentu sukses Anda. Ada caranya. Gitu. Dan ternyata ada investasi orang tua yang kalau orang tua mengerjakan itu, anaknya akan sukses. Kan rahasia di situ mengatakan wa kana abuhuma salihah, bapaknya soleh. Ternyata kesolehan seorang ayah itu bisa membuat anak kaya. Ya, selain menjadikan ada harta terpendam yang bisa didapatkan oleh anaknya, bisa jadi diperhatikan oleh orang. Ternyata kesolehan orang tua itu berdampak kepada anak. Nah, sekarang bagaimana menjadi ayah yang soleh, yang dengan kesolehannya berdampak pada anak? Karena nanti ada bagian soleh tertentu yang tidak ada hubungan dengan keluarga. Tapi ada kesolehan tertentu yang berdampak abadi mengalir untuk keluarganya. Itu ada rumusnya. Nanti kita gali lagi. Nanti ayat-ayat lainnya ada. Kita nanti lihat Qurannya tersambung dengan Quran yang lainnya. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu ya. Sabar ya, pelan-pelan. Nanti kalau sudah masuk ayatnya kita bahas. Ya, kapan itu ya Allah Adam? Sekarang kan masih Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Al-Kahf kan surah ke-18. Ya, udah masuk juz 15 tuh. Ya, jadi sabarlah insyaallah.